pencurian dengan kekerasan atau begal motor yang terjadi waktu itu hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2020 pukul 23 WIB di depan gedung kantor PDI Jalan 21 Unit 1 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang. Pada saat itu kita menerima laporan dari masyarakat kondisi korban dibantu oleh pengendara kendaraan roda 4 yang melintas di TKP. Kemudian korban waktu itu dalam kondisi berdarah, penuh luka dan sempat pingsan, dibawalah ke Polsek Rimbo Bujang. Berangkat apa? Atas dasar laporan itu kita mulai menelusuri dan membawa si korban ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan. Baru kita kenal, kita identifikasi yang membawa korban bernama Restu, warga unit 7 Jalan Merak, usianya masih 14 tahun atau anak-anak. Karena kondisi korban waktu itu cukup parah, mendapatkan luka-luka, harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Muara Bungo. Nah, sehingga kita mengkhawatirkan juga keselamatan yang bersangkutan dan mulai melakukan penyelidikan atas dasar ada laporan tersebut. TKP pada malam itu dan menelusuri riwayat perjalanan si korban, ternyata pelaku yang melakukan tindakan pembegalan itu atau pencurian dengan kekerasan saat itu adalah temannya sendiri. Yang malam itu sebelum kejadian mereka ada duduk nongkrong di lokasi terminal unit 2. Mereka berawal duduk nongkrong di terminal unit 2 karena korban ini memang posisinya hobi nongkrong di lokasi terminal bersama kawan-kawannya, termasuk kelompok-kelompok anak pang Rimbo Bujang. Dan malam itu pelaku pun yang atas nama kita kenali waktu itu atas nama saksi-saksi di TKP, saksi-saksi sebelum terjadinya peristiwa pembegalan. Ini kita telusuri lagi, sebenarnya dia warga domisili Rimbo Bujang atau pendatang. Ternyata dia selain pendatang mempunyai keluarga di Rimbo Bujang, dan kita dapati bahwa yang bersangkutan mempunyai orang tua atau ibu tinggal di Jalan 14 Unit 5, dan kedua orang tuanya telah bercerai. Yang satu tinggal di Lampung, bapaknya. Boleh kita lakukan penyelidikan, menelusuri keberadaan bapaknya di Lampung, dan kita data semua teman-temannya, kita telusuri teman-temannya. Akhirnya kita mendapatkanlah posisi waktu itu berada di daerah Semule Raya, Lampung Timur. Nah, akhirnya kita berkoordinasi dengan Polres Lampung Timur terkait keberadaan orang yang kita cari. Jenenge sop Bin Usman Effendi. Usman Effendi. Effendi. Kapan ngambil itu apa? Ngambil apa sampean? Udah ngambil motor itu, Pak. Motor apa? Motor Beat. Warna? Warna hitam. Sama siapa? Sama teman saya, Pak. Berapa orang? Cuma orang dua. 2 orang. Siapa kawanmu? Sekarang BB motornya, BB-nya di mana? Kalau masalah BB-nya itu aku nggak tahu, Pak. Dia yang jual itu kan.
Jadi kan aku nggak tahu Karangagung itu. Dijual Karangagung katanya ya? Ya, Karangagung mana? Karangagung Tengah. Karangagung Tengah? Iya. Di mana itu? Di Palembang, di Palembang. Di Palembang. Sampai dapat bagian berapa? 1.400.000 Pak. 1.400.000. Yang cuma untuk ongkos ke sini. Untuk ongkos pulang ke Sini. Lampung. Iya. Kamu dikasih tahu nggak berapa lakunya motor itu? Dikasih tahu. Berapa? Tapi kan udah kepake sini. Iya enggak? Laku berapa? 5 juta katanya. Laku 5 juta. Iya. Untuk ongkos untuk makan aku sama dia itu kan. Ah, Jadi tinggalnya berapa? 3 juta per berapa? itu yang dibagi dua. Nah, Oh, dibagi dua. Terus alat yang digunain apa itu? Pakai apa alat? cuma tangan Pak. Pakai tangan. Yang kawanmu Gak tahu kalau kawanku. Posisi kan itu kan gelap. gelap. Emang kapan itu? Siang? Belum malam. Malam sekira jam Jam 1-an apa jam 2-an? jam 1 malam. Sekitar itulah. Oke. Setelah itu dibawa kemana motor itu? Dari Karangagung itu Pak. Langsung ke Karangagung. Iya. Karangagung tempat siapa? Tempat wawaknya. Tempat Wawa. Ya, wawaknya dia. Wawanya siapa? Dia teman saya itu. Oh iya. Tahu namanya enggak? Kalau namanya wawaknya nggak tahu Pak. Enggak tahu kamu ya. Aku cuma 2 hari di situ. Kamu 2 hari aja di situ ya. Tanggal 3 Juni 2020 setelah kita berkoordinasi dengan Polres Lampung Timur, unit Jatan Ras Polres Lampung Timur berhasil mengamankan berada di rumah kediaman orang tuanya dan sedikit ada perlawanan dari hasil ditangkap. Baru akhir itu kita langsung menjemput bahwa saat itu melakukan pembegalan bersama satu orang rekannya atas nama alias Putra alias Palembang, warga bukan warga Rimbo Bujang melainkan warga pendatang yang beralamat di daerah Karangagung, Kabupaten Banyuasin. Nah, kita mulai menelusuri dan akhirnya karena kita terbentur oleh waktu, amankan dulu dan kita bawa ke Polsek Rimbo Bujang untuk menjalani proses hukum. Setelah kita berhasil, mulai kita melakukan penyelidikan untuk menangkap teman yang satu lagi atas nama Ibu. Nah, setelah itu kita mendapatkan informasi yang akurat di daerah Karangagung dan sempat berpindah-pindah ke daerah Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Dan posisinya waktu itu mengetahui kalau dirinya sedang dicari oleh polisi. Kita sedikit mendapat hambatan dan kesulitan karena medan yang harus kita tempuh waktu itu harus menyeberang Sungai Musi dengan jarak tempuh 3 jam menggunakan speedboat. Nah, kita akhirnya berangkat untuk dari Polsek Rimbo Bujang dengan menggunakan jalur darat. Ada 2 Polres waktu itu yang kita koordinasikan untuk menangkap si. Dengan koordinasi itu kita akhirnya di backup oleh mereka. Yang backup waktu dari Polsek Muara Sugihan, jalur 13. Kita berhenti di daerah jalur 13 Desa Mekarjaya, Dusun Sugih Waras, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Nah, pada saat posisi di situ kita mulai mapping untuk mencari posisi keberadaan si pelaku, dan hasil koordinasi dengan warga setempat kita mengetahui keberadaan pelaku sedang melintas di daerah jalur 13. Akhirnya kita sanggong. Pada saat dia melintas kita buntuti, akhirnya kita tangkap. Posisi kampung itu sulit untuk akses jalur keluar masuknya. Akhirnya si pelaku bisa kita bawa esok harinya karena harus menggunakan jalur sungai speedboat. Esok harinya baru kita bawa ke kota Palembang. Setelah kita interogasi, ternyata niat 2 orang pelaku sejak awal melakukan ingin menghabisi nyawa korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Dan para kedua tersangka ini baru sadar kalau korban masih hidup setelah berada di Rimbo Bujang atau setelah berhasil kita tangkap.